aktivitas tambang itu, kita benar-benar merasa beruntung. Semua, baik pun perempuan, laki-laki, besar, kecil, tua, dan muda itu punya penghasilan. Dulu pernah juga petani, tapi kan kalau kita mengharap hasil petani itu kapan dapat duit? Kita tanam hari ini, tidak mungkin besok kita udah dapat duit kan? Lebih baik kita nambang. Nambang ini kan proses, asalnya dapat timah, dapat duit kan? Apa kita cari mata pencarian? Dia sekolah, dia siapa nak makan kita pakai cuman SMP. Baru lulus kuliah, ada kerja apa kalau selain tambangan? Dulunya tempat nelayan-nelayan jadi kepiting, udang, lobster juga pertama kali positif lobster. Sekarang nggak ada lagi, sama sekali nggak ada lagi. Akibat lumpur pertambangan. Buat nelayannya ya itu tetap menolak. Kalau bisa seluruh nelayan menolak pertambangan. Stop tambang, stop aktivitas tambang di Kepulauan Bangka Belitung. Karena kita belum menemukan tambang yang ramah lingkungan itu seperti apa. Timah itu penting sekali untuk masyarakat modern. Alat elektronik termasuk juga HP dan laptop yang kita miliki itu di dalamnya terkandung timah. Rata-rata kalau kita lihat di berbagai macam dokumen, di setiap HP itu terkandung sekitar 7 gram timah. Timah itu kalau di dalam alat elektronik fungsinya seperti lem logam yang dia menyambungkan dan merekatkan antara komponen dalam perangkat tersebut. Jadi bisa dibayangkan ketika kebutuhan dan produksi elektronik itu semakin tinggi, maka kemudian kebutuhan timah juga akan semakin meningkat tajam. Indonesia adalah salah satu produsen timah terbesar di dunia setelah Cina. Kalau di Indonesia sekitar 90% timah itu diproduksi di Bangka dan Belitung. Dan ini tentunya akan membuat Bangka dan Belitung ke depannya mengalami tekanan yang besar untuk mengintensifkan penambangan timah. Dan kalau kita lihat sekarang ini, potensi konflik semakin meningkat, dan pastinya penambangan timah di Indonesia termasuk di Bangka Belitung akan makin kompleks. Ini timah. Hah? Enggak, ini tumpah-tumpahan. Ini asal mulanya TI-nya ponton di laut nih, asal mula dari awal mula memang desa Bakit nih lah yang menciptakan lah. Ya itu orang Cina yang mulai ya. Nah, kurang lebih lah nama Asen lah. Di sekitar tahun 1999 kemarin. Awal-awal kita begawi di situ, belum ada yang nyelam. Ponton pun masih batu kita orang lagi apa nama tuh? Lagi manual benar lagi ya. Kerja ya tuh tidak maksimal sehari itu udah 12 jam tidak maksimal dah. Cuma sekitar paling lama 6 jam lah sehari itu begawi ya. Jadi surut baru orang kita orang TI itu baru pacak begawi. Menaik elah pasang, tidak baca lagi begawi ya. Karena alat terbatas.
dari mesin ke kompresor. Kage di kompresor tuh ada selang lagi ya. Ada selang panjang gitu. Nah berapa kita nak pakai tergantung air ya, berapa di dalam ada. Selangnya untuk kita bawa ke dalam air ya. Selang itu kan ada angin lah. Keluar dari kompresor, diputar oleh mesin ya. Jadi kita pakai kacamata selam lah. Jadi angin masuk ke situ, nah, kita langsung jalan lah. Di mana yang ada rasa atau kita lihat di mana ada timah atau ada kodenya dari orang mata-mata selang di atas sendiri kan dipegang kan ujung apa ya, ujungnya pipa ulir tadi kan yang 4 in tadi dipasok ke situ lah, dipasok ke arah di mana jalur timah tadi. Budaya kita bukan budaya timah sebetulnya. Karena sejak dulu selama ratusan tahun kita dijajah oleh Belanda, ratusan tahun dijajah silih bergantilah oleh 3 penguasa Belanda, Jepang, kemudian Inggris. Sebetulnya secara ekonomi kita adalah masyarakat yang orientasinya kepada sektor perkebunan, bukan pada sektor penambangan. Bahwa masyarakat Bangka Belitung tergantung pada timah dan terlanjur tergantung kepada timah, iya, itu berlangsung pada kira-kira tahun 1998 ketika komoditas timah dicabut tidak lagi sebagai komoditas strategis negara tetapi menjadi barang bebas. Nah, ketika dia menjadi barang bebas dalam arti tidak lagi dimasukkan dalam daftar list sebagai komoditas strategis, maka konsekuensinya adalah bahwa timah menjadi barang yang bebas untuk dimiliki dan dikelola dan diawasi oleh siapapun. Sejak itulah sebetulnya budaya timah menjadi budaya masyarakat Bangka Belitung. Lebih tepatnya adalah budaya yang tergeser berdasarkan kondisi regulasi. Penambangan timah itu karakternya mudah dilakukan. Penambangan itu bisa dilakukan dengan teknologi yang sederhana ya, dengan modal yang kecil atau yang kita sebut sebagai low tech and low capital. Tapi penambangan timah itu juga bisa dilakukan dalam skala industrial dengan teknologi yang tinggi. Nah, ini akibatnya pemain-pemain yang terlibat di dalam penambangan timah itu banyak banget. Bisa melibatkan para penambang skala kecil, bisa dalam skala menengah, ataupun juga melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, tingkat permintaan global atas timah ini meningkat dan tinggi ya. Tren ini tentu juga dipengaruhi oleh adanya proyek untuk kepentingan pembuatan mobil listrik, kemudian juga pengembangan teknologi, energi baru dan terbarukan begitu. Timah menjadi konteks penting yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi lainnya. Termasuk misalnya ketika lada dianggap tidak lagi produktif, biaya operasional lada begitu mahal, dan akhirnya orang kemudian mulai menjadikan timah sebagai sektor alternatif karena secara pengelolaan relatif tidak ribet gitu ya, tidak begitu mahal, dan tentu kemudian bisa menghasilkan uang secara cepat begitu, dan itu kemudian mempengaruhi kultur masyarakat lokal yang cenderung menjadi jauh lebih pragmatis begitu, karena timahnya dianggap murah, fleksibel, cepat, dan lebih mudah untuk diakses begitu oleh semua orang.
Asal-usul tanah di sini milik Pemkot. Nah, sudah tuh kan kita dijatah untuk berkebun. Ini tanah pertanian namanya. Kita berkebun, masing-masing dapatlah satu petak-petakan kan. Kami kebun sayur nih dulu. Nah, setelah kian lama kita berkebun, sudah sampai 1 tahun, itu banjir. Banjir, jadi nggak ada lagi lahan untuk kita berkebun. Nah, pada waktu itu anak saya berusia sekitar 22 tahun. Jadi baru mulai tambang timah ilegal ini kan, mereka iseng-iseng gitu. Masih hutan besar di sini, iseng-iseng. Nggak taunya dapat waktu itu timahnya sampai 2 kampil. Nah, ketahuan lah dengan masyarakat yang lain. Wah, ada timah. Jadi ada timah. Wah, saya menambang lah. Saya mau. Jadi banyak cerita. Setelah ketahuan, pada banyak yang ikut. Akhirnya dibuka lahan tambang timah. Dulu pernah juga petani, tapi kan kalau kita mengharap hasil petani itu kapan dapat duit dah? Kita tanam hari ini aja mungkin besok kita udah dapat duit kan? Pasti kita kan mencari klien kan? Sambil menunggu hasil panen tadi kan? Jadi kita hitung-hitung lebih baik kita nambang. Nambang ini kan proses asalnya dapat timah, dapat duit kan? Kita pernah coba lain di kebun, tapi gagal terus. Kita kerja kuli, cuman 1 minggu lah selesai ngerumput, lah nggak kerja lagi. Kerja bangunan, selesai bangunan nggak ada lagi yang dibangun. Nah, itu susah jadi, susah. Apa kita cari mata pencarian? Dia sekolah, dia sampai nak kita pakai cuman SMP. Di mana orang nerima zaman sekarang kan? Sarjana lagi nganggur. Ada teman-teman pemuda yang dari seputaran Sungai Liat, seputaran Pulau Bangka. Sering sih curhat nih, saya lulus. Kalau ada lowongan kerja, paling ataupun nyebu kerja TI yang ada. Baru lulus kuliah, ada kerja apa kalau selain tambang? Nah, itu. Keributan ini berawal saat para nelayan menggelar aksi penolakan soal keberadaan kapal isap produksi timah ilegal di kawasan tangkap nelayan dan wisata pantai Matras, Bangka Belitung. 2 tahun kemarin sampai sekarang juga masalah ponton isap rajuk PIP ya. Nah, kan ini kan untuk nelayannya kan istilahnya dampaknya sangat besar. Nah, apalagi kalau terumbu karang setahu kita sekarang kan di perairan Matras sampai pentar airan 23 dulu kan terumbu karang yang paling banyak. Setelah dirajuk oleh ponton isap PIP, dampaknya besar. Terumbu karangnya sudah habis. Yang ada juga pasir sama lumpur. Besar dampaknya. Dulunya tempat nelayan-nelayan jadi kepiting, udang, lobster juga pertama kali positif lobster. Sekarang nggak ada lagi, sama sekali nggak ada lagi. Akibat lumpur pertambangan. Jadi hasil tangkapan tuh sangat-sangat kurang, luar biasa. Biasa misalnya 1 hari kalau nelayannya positif, kalau memang lagi panen bisa 1 juta sampai 2 jutaan. Tapi kalau untuk sekarang di bawah rata-rata. Jadi minim, jadi hanya bisa untuk cukup buat makan. Selebihnya tidak ada lagi. Tambang ini kan menyebabkan juga deforestasi. Artinya tutupan hutan hilang. Nah, juga kemudian degradasi ya soal bentang alamnya, tanah dalam hal ini. Lubang-lubang tambang yang itu tidak ditutup, kemudian limbahnya ya kalau di sungai, kemudian kalau di wilayah hulunya ditambang, hilirnya tempat ada pemukiman dan di situ kemudian sumber air minum, ini kan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang ada di wilayah hilir. Solusinya tentunya pasti tidak menambang di wilayah yang itu dilindungi, ekosistem esensial ya. Buat nelayannya ya itu tetap menolak. Kalau bisa seluruh nelayan menolak pertambangan. Ya stop tambang.
stop aktivitas tambang di Kepulauan Bangka Belitung. Karena kita belum menemukan tambang yang ramah lingkungan itu seperti apa. Tata kelola penambangan timah itu harus dikelola secara hati-hati dan tidak bisa dilakukan secara hitam putih. Mengapa? Ya karena ada banyak aktor yang terlibat di sini dengan berbagai macam kepentingan, antara yang pro maupun yang kontra. Hal yang perlu dilakukan mungkin adalah mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan pertambangan atau kebutuhan untuk ekonomi dengan kebutuhan keberlanjutan lingkungan maupun juga terkait dengan keselamatan kerja. Kami lah lama nunggu dari kami lagi zaman lagi buket, lagi ngejaring dulu. Nunggu pemerintah tuh yang apa nama bunyi undang-undang nama mensejahterakan atau memakmurkan rakyat Indonesia secara merata. Jadi kami tunggu-tunggu tuh lumah deh. Jadi cepat salah kami lari ke tambang walaupun ini ilegal. Kami nak memakmurkan diri kami sendiri. Kalau ada aktivitas tambang itu, kita benar-benar merasa beruntung. Semua baik pun perempuan, laki-laki, besar, kecil, tua dan muda itu punya penghasilan. Kita kan profesi kita di timah, jadi segala-gala timah itulah patok utama. Kalau harga timah itu, ya itulah ibarat nyawa jantung kami itulah timah itulah. Kami sudah merasa dari penambang ini dan merasa daripada makmur. Jadi makmur itu kami ciptakan sendiri dari hasil tambang kami sendiri. Kalau buat penambang sih berkah, kalau buat nelayan sih musibah. Saya kira juga perlu untuk kemudian mendorong secara terus-menerus ruang diskusi antar pihak agar bisa ketemu titik temu ini. Partisipasi publik dan akuntabilitas harus terus didorong.